Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya, termasuk dalam proses pembelajaran daring ini tetap maksimal, Anda bisa terima meskipun dari rumah. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia bersama saya Bapak Andi Darmadi, guru SMA Islam Adi Medan. Kali ini kita pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang novel yang di buku paket itu ada di halaman 109. Nah, kenapa kita langsung melompati materi kita ke bab 4 halaman 109 dan melewati teks editorial? Ini kita lakukan, anak-anak kita pelajari karena ini adalah kurikulum darurat yang dibagikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar kita memprioritaskan pembelajaran kita pada bab-bab yang telah ditentukan. Di antaranya adalah tentang menikmati novel ini di bab 4, khususnya KD-nya di kurikulum darurat itu 3.3, yaitu mengulas isi dan unsur kebahasaan sebuah novel. Itu aspek pengetahuannya, sementara KD keterampilannya 4.3, yaitu menyajikan ulasan isi dan unsur kebahasaan sebuah novel dalam kegiatan bedah buku secara lisan dan tertulis. Nah anak-anak, kita langsung saja masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan mengenali apa itu novel. Nah anak-anak, sebelumnya kita sudah pernah belajar pada pertemuan yang sebelumnya tentang novel sejarah. Nah, mengapa novel sejarah terlebih dahulu kita pelajari? Ya, jawabannya dengan membaca novel sejarah tentunya kita lebih mudah karena ceritanya itu sudah sama-sama kita ketahui didasarkan pada latar sejarah. Latar tersebut pastinya sudah Ananda kenali. Artinya Ananda sudah mengenali novel yang ceritanya itu sudah tertulis di teks atau di buku sejarah bahkan. Nah untuk itu anak-anak akan diajak pada pembelajaran kali ini untuk menikmati sebuah novel yang lebih luas lagi, karena novel yang kita pelajari di sini adalah novel yang lebih umum, yaitu sumber utamanya yang digunakan dalam pelajaran ini adalah, kalau kita lihat di buku, yaitu novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Tetapi sebelum ke pembahasan tersebut, kita akan melihat definisi ataupun pengertian dari novel tersebut, ya, apa itu novel, apa yang dimaksud dengan novel, kemudian ciri-ciri novel, dan nanti akan kita bahas tentang jenis-jenis novel pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari pengertian novel terlebih dahulu. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita, dan ceritanya itu biasanya juga bersifat imajiner, ya. Itulah yang dimaksud dengan novel. Jadi dalam sebuah karya
sastra, novel ini digolongkan menjadi prosa. Nah, kalau kita bahas karya sastra, anak-anak, nah karya sastra itu kan ada yang fiksi, ada non fiksi. Nah, ada karya sastra itu yang bentuknya puisi, ya, ada yang bentuknya prosa. Nah, ada yang bentuknya prosa. Nah, puisi ini dia terikat oleh adanya rima, bait, dan persajakan. Sementara prosa, ya, dalam hal inilah prosa ini tidak ada ikatan rima, tidak ada ikatan bait, tidak ada ikatan baris. Misalnya harus satu bait itu 4 baris ataupun 5 baris dan seterusnya, itu bebas. Nah, itulah makanya bahasa lain dari prosa ini disebut juga dengan karangan. Nah, karangan yang bagaimana? Karangan kan ada banyak. Nah, kalau dikaitkan dengan karya sastra, maka karangan bebas yang bersifat naratif ini bisa dia bentuknya cerpen, bisa juga bentuknya novel. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai novel. Nah, apa bedanya prosa atau karya sastra novel dengan karya sastra yang lainnya? Ya, kita harus mengetahui dahulu ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri novel adalah sebagai berikut. A. Memiliki lebih dari satu alur dan berkembang, ya kan? Jadi alur itu adalah disebut juga dengan jalan, ya, disebut juga dengan jalan cerita. Ya, kalau jenisnya ada alur maju, alur maju mundur, flashback, sorot balik, dan seterusnya. Nah, kalau tahapannya itu selalu digambarkan seperti gunung, ya kan, dimulai dari pengenalan, ya kan, pengenalan, nanti di sini cerita mulai bergerak, ya kan, cerita mulai bergerak, dan seterusnya sampai di sini nanti puncak cerita, penurunan cerita, dan di akhir itu ada ending ataupun penyelesaian. Ya, itulah alur. Untuk lebih jelasnya nanti pembahasan alur ini akan kita perdalam di bagian unsur-unsur sebuah novel. Kemudian ciri yang kedua dari novel adalah yang bagian B-nya banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Nah, tokohnya banyak, ya kan, ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dengan ada tokoh tritagonis dengan segala macam karakternya ataupun perwatakannya. Itu akan terlihat dalam sebuah novel. Baik, yang bagian C, tema lebih kompleks. Tema atau ide yang mendasari terciptanya sebuah cerita, dalam hal ini novel, itu lebih kompleks. Dia bisa berbicara tentang romantisme, tentang asmara, percintaan. Bisa juga dia berbicara tentang sosial, politik, bisa juga berbicara tentang ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang bagian D, ya, latar bergerak. Ya, latar itu disebut juga setting, ya, bahasa lainnya setting. Ya, latar itu ada latar tempat, ada latar suasana, ada latar waktu, dan ini sangat dinamis, makanya disebut dia bergerak. Kemudian yang bagian E, cerita disertai perubahan nasib tokoh. Nah, ini karena novel ini biasanya halamannya cukup banyak dan tebal, maka
ceritanya, selain ceritanya juga kompleks ya, temanya kompleks tadi, ceritanya atau tokoh-tokohnya itu juga mengalami perubahan nasib. Misalnya dari dia belum sukses menjadi sukses, miskin menjadi kaya, ataupun sebaliknya, senang menjadi nanti endingnya menderita. Dan itu biasanya ada dalam novel karena panjangnya yang diceritakan dalam novel tersebut. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri novel. Kemudian jenis kita bagi novel berdasarkan kebenaran cerita, itu dibagi dalam novel fiksi ya, yang artinya novel ini hayalan, tidak benar-benar terjadi dan hanya berupa imajinasi dari pengarangnya. Ini ya, novel fiksi ini ya. Ada juga dia novel non fiksi. Non fiksi itu berarti tidak hayalan, bersumber pada pengalaman orang lain atau orang lain menceritakan kepada penulis, atau bahkan ya penulis itu sendiri, pengalaman penulis itu sendiri yang kemudian diceritakan dalam novel non fiksi ini. Tetapi meskipun demikian, ini tidaklah kemudian menjadi sebuah cerita yang memenuhi bukti-bukti empiris atau cerita-cerita yang didasarkan oleh kisah nyata sepenuhnya. Seperti misalnya, walaupun di sini non fiksi ya, walaupun di sini non fiksi, tapi ini tetap berbeda dengan yang namanya biografi ya. Jadi bisa dibedakan ya. Nah, kalau biografi ini memang cerita yang kemudian ditulis berdasarkan riwayat si penulisnya, ataupun si penulis menulis riwayat orang lain, itu namanya biografi. Kalau ditulis sendiri itu namanya autobiografi. Nah, ditulis oleh orang lain itu namanya biografi. Misalnya biografi Habibie ya, maka itu jenisnya bukan novel tetapi biografi. Tapi kalau dia sudah dimasukkan ke novel walaupun diangkat dari kisah nyata, maka disebut dia novel non fiksi bukunya tersebut. Kenapa? Yang didasarkan pada kisah nyata tetapi dia bentuknya novel karena pasti di situ banyak imajinasi yang ditambahi dari cerita yang sesungguhnya. Artinya dibumbui supaya cerita itu lebih menarik. Itu ya. Kemudian ada jenis novel berdasarkan genre. Ada yang genrenya romantis ya, ada genrenya fiksi ilmiah ya, walaupun dia bersifat imajiner ya, fiksi ilmiah ini anak ya, fiksi ilmiah, tetapi dia bisa dibuktikan dengan secara keilmuan ya, secara ilmiah. Misalnya kalau novel-novel fiksi ilmiah ini, misalnya kalau yang diangkat di layar lebar cukup banyak ya. Jadi novel itu tidak berbicara tentang keromantisan saja, tapi biasanya juga bercerita tentang hal-hal yang bersifat ilmiah. Contohnya Sherlock Holmes itu kan, novel Sherlock Holmes itu novel yang ditulis berdasarkan fakta-fakta ilmiah gitu ya, tentang detektif ya, tentang sains dan seterusnya. Banyak juga novel-novel jenis ini yang kemudian itu juga difilmkan. Baik, kemudian jenisnya horor ya. Ada juga jenis novel itu komedi,
ada juga jenis novel itu inspiratif. Baik, berikutnya jenis novel berdasarkan isi dan tokoh, ya, isi dan tokoh. Jadi novel berdasarkan isi dan tokoh itu ada yang namanya novel 10 lead, ya, 10 lead ini. Apa itu 10 lead? 10 lead itu berasal dari kata teenager dan literatur, ya, teenager dan literatur. Jadi ya, teenager dan leadnya itu literatur. Nah, biar jangan bingung ya anak-anak. Teenager sendiri terbentuk dari kata teens. Ini berasal dari kata teens. Ik dan akhiran R. Teens, ik, ya, tambah akhiran R. Jadi teenager. Yang secara istilah berarti pada anak usia belasan tahun. Kelompok teenager tampaknya dimulai dari usia remaja awal sampai akhir belasan, yaitu sekitar usia 13 sampai 19 tahun. Kemudian kata literatur berarti kesastraan ataupun bacaan. Jadi istilah teen lead itu bisa merujuk atau menunjuk pada pengertian bacaan cerita yang ditulis yang diperuntukkan untuk remaja usia belasan tahun. Dan ini cukup banyak dan cukup populer, terutama pada era tahun 2000-an ya. Sampai sekarang pun masih banyak dicari novel-novel teen lead dan masih banyak dijual di online shop ya, seperti Shopee, Lazada dan seterusnya. Kemudian jenis novel berdasarkan isi dan tokoh yang berikutnya, yang kedua, jenisnya chick lit. Chick lit. Novel chick lit ini adalah membahas biasanya tentang tema kewanitaan atau wanita modern yang sering terdapat kadang humor ataupun candaan-candaan yang ringan. Ini novel-novel ini populer di tahun 90-an ya, dan biasanya tentang wanita lah ya, keseharian wanita, kemudian tentang kebiasaan perempuan lah ya, tentang kehidupan yang biasa dialami oleh kaum perempuan ya, berkaitan dengan cara berpakaian ya, bisa juga berkaitan dengan berdandan ataupun bagaimana pandangan perempuan terhadap laki-laki gitu ya, ataupun karakter perempuan yang gigih kadang diceritakan di sini. Juga kadang ada juga bermacam-macam karakter perempuan yang beragam gitu ya. Pokoknya biasanya tentang perempuan, kehidupan perempuan lah gitu ya. Chick lit itu merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu chick dan lit ya. Chick itu berasal dari bahasa Amerika, berarti perempuan muda, dan lit itu kependekan dari kata literatur. Jika secara konotasi, chick lit kan dengan sebuah merek permen karet sebenarnya, yaitu Chiclets, sehingga terkesan bahwa genre pada novel ini atau buku ini mengambil tema seorang wanita dengan kehidupan yang
tak teratur atau sesuka hati, biasanya itu asalnya, tapi sebenarnya bicara tentang kewanitaan. Baik, itu untuk ciklit ya. Kemudian ada songlit ya. Songlit ini udah kelihatan ya, jenis novel ini ditulis berdasarkan sebuah lagu, dari sebuah lagu yang biasanya lagu tersebut cukup hits ya, di songlet ini. Kemudian jadi lagu tersebut dibuat sebuah cerita, yaitu novel. Misalnya lagu Ruang Rindu itu ya, misalnya dari songlet ini lagu Ruang Rindu. Ruang Rindu ini kan lagu yang dinyanyikan oleh band Leto, dan lagunya cukup hits, cukup terkenal pada masa itu ya, di era tahun 2000-an, dan akhirnya dibuat jadi sebuah novel. Bahkan dari cerita novel tersebut dibuatlah ke dalam bentuk sinetron dengan judul yang sama, yaitu Ruang Rindu. Kemudian jenis novel yang berikutnya berdasarkan isinya dan tokohnya adalah novel dewasa ya. Demikianlah anak-anak pengenalan kita terhadap novel ya, ditinjau dari tadi dari segi pengertian, ciri-ciri, dan jenis novel. Itu hanya sekedar pengantar saja nak, dalam kita akan memahami pembelajaran tentang novel ini, pada pertemuan yang akan datang. Ini hanya sekedar pengenalan. Silahkan anak yang kurang jelas bertanya, dan silahkan juga searching juga ataupun membaca buku-buku yang berkaitan dengan teori tentang novel maupun membahas tentang jenis-jenis novel yang sudah kita bahas tadi. Jadi anak-anak bisa melakukan literasi, membaca untuk menambah wawasan, dan kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan kepada saya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Demikian pertemuan kita pada kali ini anak-anak. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Masih kita lanjutkan di KD 3.3 ini, dan tetap semangat dan jaga kesehatan anak, dan jangan lupa jangan berkeliaran dan tetap di rumah. SMA Islam Anijam, unggul cerdas Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul cerdas Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.